Kita kan teori bilang kalau berkelahi nggak boleh di depan anak-anak. Tapi sometimes nggak bisa dihindarin kalau keperucut. Terus gimana sih? Sampai satu titik itu saya tuh benar-benar nggak bisa sayang. Suatu kali dia nggak sayang tapi masih sayang bisa ya? sayang. Ya, tapi intonasinya lebih tinggi, intonasinya lebih tinggi gitu. Yes, akhirnya kedatangan tamu ini yang luar biasa, Power Couples. Ya, kita panggil dia Pak Roni dan juga Cik Nancy. Iya. Welcome back to Good News Program. Welcome. Thank you. Ya, sukacita yang besar ya. Terima kasih udah bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan kalian. Senang kita masuk TV. Kalau ini enggak, ini masuk YouTube. Ucup. Pokoknya Pak Roni sama Cik Nancy udah sehari-hari masuk TV. Ya, kalau lihat kesibukan kalian sekarang tuh kadang-kadang susah ditebak. Ini Pak Roni ada di mana gitu. Betul. Kadang-kadang ada di Papua, terus besoknya ada di misalnya di Kalimantan Barat, kemudian ada di mungkin di Semarang, Jakarta. Tahu-tahu lusanya ke Los Angeles gitu. Susah ditebak nih. Ini gimana? Kenapa kok kesibukannya luar biasa banget gitu? Jadi secara kegerejaan, Pak Arifin selaku Gembala Senior dari GBI Rock menunjuk saya sebagai ketua tim misi bersama Rock International Ministries. Yes. Jadi ya jangan heran karena tim seluruh rock yang ada dalam dan luar negeri. Jadi seringkali urusannya dengan urusan misi seperti itu, dalam dan luar negeri. Kalau ke Los Angeles itu misi memang khusus. Ada misi, tapi ada misi khusus mengunjungi punya cucu ya, baru satu. Iya. Oke, puji Tuhan. Jadi bagi kalau ada yang belum kenal, mungkin kayaknya nggak ada yang nggak kenal ya. Iya, ada. Karena Pak Roni Daud ini adalah penulis lagu. Iya. Seorang worship leader yang sangat diurapi Tuhan, betul nggak ya? Dan kemudian hamba Tuhan yang luar biasa, seorang suami dari istri yang sangat luar biasa, papa dari 3 orang anak ya? 3 orang anak. Betul kan ya? David, Tirsa, dan Tevi. Terus kemudian opa dari seorang cucu. Dan kemudian Bapak Rohani dari jutaan manusia. Luar biasa. Amin. Betul ya? Dan terima kasih atas nubuatannya. oh ya pasti dong. Tos dulu. Yes. Iya. Dan mungkin nggak sadar, kita ini udah kenal lama loh. Iya. Kita semua masih tinggal di Surabaya. Kayaknya kalau lihat Pak Roni Daud Simeon di panggung itu luar biasa banget gitu ya, dengan semangat 45-nya. Padahal seperti ini ya. Luar biasa. Dan ada satu foto yang mungkin bisa membantu mengingatkan perkenalan kita yang lebih dalam waktu itu. Mau lihat nggak? Ya, boleh dong. Oke, tampilkan. Pasti di Lombok ini. Ya kan? Kalian bulan madu kan? Ingat ya? Ingat ya? Tahun berapa ya ini ya? 98. Ini akhir 98 atau bulan Januari tanggal-tanggal awal tahun 99. 99. Iya. David masih kecil, Tirsa masih kecil, Tevi enggak ada Tevi ya? belum ada ya? Belum. Tevi belum. Dan itu Koko Roni masih imut-imut, Cece Nansinya masih kayak gitu. Ya. Gimana ini bisa? Kita ya sok masih imut-imut. Oh gitu ya? Iya, kalian berdua juga. Iya, kami lagi honeymoon untuk Lombok. Honeymoonnya ke Lombok. Benar. Pak Roni tahu nggak Pak? Iya. Pulang dari sini ini, maka kami mempunyai misi baru. Lahirlah Angelin. Awalnya sebelum ketemu Pak Roni itu kami memang belum siap berencana punya untuk anak. menjadi orang tua. Iya. Terus digembleng sama Pak Roni hari itu. Nunggu apa? Berkat Tuhan itu. Jangan ditunda-tunda. Kalau kamu sendirian, berkat Tuhan cukup untuk kamu sendiri. Kalau kamu 2 orang, berkat Tuhan cukup untuk kamu berdua. Iya, itu kalau yang kamu kami bertiga, berkat Tuhan cukup untuk kamu bertiga. Nah, itu yang masih dikasih. Masih inget ya. Iya. Pulang dari sini langsung buka KB, 6 bulan kemudian hamil Angelin. Haleluya. Bisa cerita sepak terjang kalian pada waktu di Lombok? Kan Lombok waktu itu belum destinasi wisata kayak hari ini ya. Dan orang masih belum ngerti tentang Lombok itu gimana sih gitu. Ya, tentunya semua karena belajar dari tunduk pada otoritas ya. Jadi saya tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang gembala. Ketika Tuhan memanggil untuk melayani sepenuh waktu itu, bayangan
bayanganku itu cuman memimpin pujian dan sekitarnya. Iya. Tapi kemudian ketika sudah full time di Bali, Pak Arifin bilang, kamu pergi ke Lombok ngerintis ya. Aku bukan sekolah Alkitab, pastoral counseling nggak ngerti apa, tapi cuma belajar. Iya Pak, taat aja. Ya, jadi karena saya ini kalau foto karakter tuh ternyata ungu 6 kan. Orang kuning 6. Kuning 6, dia yang ungu 6. Ya, bagi orang yang nggak ngerti apa kuning 6 dan ungu 6. Kuning 6 itu orang yang ngomong dulu baru mikir. Oh. Kalau yang ungu 6 mikir dulu baru ngomong. Makanya saya, iya Pak, habis belakangan mikir. Jadi learning by doing, sampai di sana belajar betul menggembalakan, belajar betul berdoa, nyiapin khotbah, ketemu dengan orang yang sama dalam 1 minggu itu 3 kali. Jadi aku harus nyiapin materi yang sama yang sebelumnya saya enggak langsung di situ. Jadi otomatis belajar dan belajar. Jadi sekolah Alkitab saya ya justru di Mataram itu. Jadi urapan kepepet ya? Iya, betul sekali. Iya. Ya. Dan kami masih ingat waktu itu, waktu gereja Lombok yang seperti sekarang ini belum jadi. Ya. Dan Pak Roni bawa kami naik ke lantai 2 yang belum ada atapnya waktu itu. Masih persiapan untuk topping off. Ya. Dan sekarang leadershipnya udah dipegang sama anak rohaninya Pak Roni. Ya, Pak Yoyo. Si Yoyo ya. Dan luar biasa, berkembang luar biasa. Ada sekolah, ada radio, ada wah hebat banget. Kita hari ini kan mau bicara tentang familyhood leadership ya. Ini maksudnya gimana Pak? Tentunya ini berarti buat untuk para leaders gitu kan ya. Dalam hal mengelola keluarga mereka. Sebetulnya kami menggunakan istilah familyhood leadership ini karena memang sebetulnya ini adalah rencana daripada Tuhan itu sendiri ya. Kalau di Yohanes 1 ayat 1 itu kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, kata firman itu kan logos. Logos itu kan idenya Tuhan, pikirannya Tuhan. Nah, kalau kita belajar ya yang namanya teologi kerajaan itu isinya apa sih? Salah satunya itu disebut dengan kolonisasi kerajaan. Apa itu? Perluasan kerajaan sorga ke planet bumi. Jadi Tuhan itu idenya dari awal sebelum penciptaan langit bumi itu Tuhan ingin semua yang terbaik dari sorga itu dibawa sampai ke planet bumi. Nah, salah satu yang Tuhan mau bawa ke planet bumi itu adalah, tapi ini jangan salah mengerti ya, di sorga itu ada sebuah keluarga. Tapi sekali lagi Tuhan bukan kawin mengawinkan seperti yang orang lain anggap Tuhan kita. Tapi ini sebagai gambaran saja karena Tuhan itu kan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tritunggal, 3 pribadi hakikatnya adalah 1. Nah, dia dipanggil sebagai Bapa, itu gambaran suami. Dia dipanggil sebagai Roh Kudus, gambaran itu adalah istri. Karena istri itu kan penolong. Nah, sementara Roh Kudus disebut roh penolong. Lalu Sang Putra, Yesus Kristus itu gambaran anak. Jadi ini as a family. Tambah lagi malaikat-malaikat, a big family seperti itu. Nah, ini dalam keharmonisan yang luar biasa, dalam kebahagiaan yang dahsyat, dan saling membangun yang luar biasa. Dan itu Tuhan ingin itu bawa sampai ke planet bumi. Makanya the first institution yang Tuhan buat kan keluarga pertama yang dibuat. I see. Dari keluarga inilah merupakan perluasan kerajaan sorga sampai ke planet bumi. Dan dari keluarga inilah perlu ada kepemimpinan. Nah, makanya kita sebut sebagai family leadership. Karena gini, kalau per definisi kami coba buat seperti ini. Sebuah kepemimpinan yang mempunyai pengaruh untuk menggerakkan dan memaksimalkan seisi rumah. Ya, untuk melakukan apa? Untuk melakukan tujuan Tuhan buat keluarga itu dan bukan tujuan sang kepala rumah tangga. Jadi tugas itu misalnya saya sebagai kepala rumah tangga, saya punya tanggung jawab adalah memaksimalkan, saya mempengaruhi istri anak-anak untuk mereka maksimal dibawa kepada tujuan Tuhan, bukan tujuan kami. I see. Ya, berarti kan? Sebagai suami kepala keluarga, apakah kita nggak boleh punya kehendak? Boleh dong. Boleh. Ya, soalnya sekarang kan dengan statement yang Bapak bilang berarti kita harus mencari kehendak Tuhan.
Soalnya kadang-kadang waktu kita misalnya, saya bertumbuh kembang ya, jadi anaknya papa saya misalnya. Selalu dikasih tahu papa maunya gini. Dan nanti ditakut-takutin, awas tuh papa kamu nanti pulang. Nah, dengan ini apakah berarti itu yang dimaksud tadi atau bukan? Gitu? Berbeda. Jadi begini, tugas kita orang tua membawa anak-anak kepada tujuan Tuhan. Nah, tujuan Tuhan ini yang harus kita ketahui. Ini yang harus diketemukan oleh para suami sebagai kepala keluarga. Mungkin isi saya sekarang gantian. Apa sih tujuan Tuhan itu? Nah. Ya, tujuan Tuhan itu pasti Dia mau supaya kita semua benar-benar sesampai kepada destiny yang sudah Tuhan tetapkan gitu ya. Kejadian 1 ayat 26. Oke. Saya mundur dulu ya. Boleh saya ceritakan kenapa silakan. kok harus jadi suami gitu ya. Tadi kan Pak Roni sudah ceritakan bahwa Tuhan tuh mau mengkolonisasi kerajaan Allah ke muka bumi ini. Seharusnya kalau kita punya pikiran ya, kalau mengkolonisasi, memperluas kerajaan, kenapa sih Tuhan tuh kok enggak ciptainnya langsung satu bumi manusia? Kan langsung diperbanyak dong. Atau paling enggak satu negara, atau paling enggak satu kota, atau minimal satu keluarga lah. Tapi kenapa pada waktu Tuhan mengkolonisasi kok cuman hanya satu orang yang namanya Adam? Nah, kalau kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26, di situ man, Adam dulu. Nah, kalau kita tanya-tanya kenapa ya? Lah rupanya gini, kita belajar sama-sama ini ya. Desain Tuhan memang men dulu. Kalau kita lihat dalam ayat 26 tadi Kejadian 1. Baru setelah itu firman Tuhan berkata mereka. Adam ini pada jadi waktu diciptakan. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia men ya, dalam gambar dan serupa segambar supaya mereka berkuasa. Jadi dari men satu menjadi mereka. Jadi memang dari awal blueprintnya ini men dulu. Makanya kalau saya kaitkan pertanyaannya kenapa kok enggak langsung semuanya men dulu. Karena apa? Justru yang Adam serupa dan segambar ini, Adam tuh kita perlu tahu loh, dia intim sama Tuhan. Nah, kalau saya bisa gambarkan ini adalah pemuritan pertama yang terjadi di muka bumi ini. Pemuritannya berupa apa, Debbie? Firman Tuhan bilang, Tuhan menciptakan binatang. Tapi enggak binatang tuh disuruh jalan sendiri ke Adam. Dia bilang dibawanya. Dan Tuhan bilang untuk melihat. Jadi Tuhan tuh, kalau saya ilustrasikan ya, bawa binatang yang besar. Ini seandainya Adamnya ini. Binatangnya besar, warnanya ungu, warnanya abu-abu. Buntutnya pendek, tapi hidungnya panjang gitu. Yang ngomong sama Adam. Nah, ini di sini pemuritan pertama. Serupa, segambar, men itu sendiri, terus terjadi pemuritan pertama. Kamu kasih nama apa, Adam? Kasih nama gajah. Firman Tuhan berkata, seperti apa yang kamu kasih nama, jadilah seperti itu karena Tuhan menghargai. Nah, baru setelah men ini fulfill, penuh, baru Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri saja. Tapi itu grand design awal Tuhan jadi dari men jadi mereka. Nah itulah Daniel sama Debbie terjadi pembiusan pertama di muka bumi. Pembiusan pertama ya. Teknologi bius. Karena firman Tuhan bilang kan dibuatnya Adam tidur nyenyak. Baru setelah itu apa yang terjadi? Begitu Hawa ada, firman Tuhan berkata, diberkatilah mereka. Blueprint awal dari men jadi mereka. Baru Tuhan berkati, baru berbuahlah mereka. Nah, jadi bicara soal tujuan tadi, kan dibawa kepada tujuan. Jadi tugas kita membawa seisi rumah itu kepada tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan itu yang utama ada dua. Dari Kejadian 1:26. Pertama adalah kita bawa keluarga kita memiliki karakter keserupaan dengan Kristus. Ini yang utama. Ini yang utama. Jadi setiap orang punya tugas yang sama. Ini yang utama di atas segala sesuatu. Karakter yang keserupaan dengan Kristus. Karakter yang serupa dengan Kristus. Lalu kemudian kan Tuhan bilang supaya mereka berkuasa. Berkuasa itu bahasa Ibraninya radah. Radah itu beberapa arti. Yang pertama adalah to govern, memerintah jelas. Memerintah ini bukan berarti kita memerintah manusia yang lainnya, menjajah, menindas suami semena-mena kepada istri. Kata memerintah ini kalau dalam perspektif Kristus dalam Markus 10 ayat 43 dan 44 itu kan
Dia bilang gini, kalau kamu menjadi yang terutama dalam jadi pelayan, kalau kamu menjadi yang terkemuka dalam jadi hamba bagi semua. Karena anak manusia bukan datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi memerintah di sini artinya melayani sesama, ya. Dan juga kata di situ juga berbicara radah itu, disitulah kata kingdom kali pertama muncul. Ya, kalau kita belajar itu ada istilah the law of first mention. Hukum pertama kali disebutkan, ini penting sekali. Nah, kata kingdom pertama muncul di situ. Tujuannya apa? Jadi rupanya Tuhan mau dalam keserupaan dengan Kristus, kita itu menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi. Nah, lewat keluarga lah itu perwakilan sorga itu nyata. Seharusnya keluarga itu menjadi miniatur sorgawi. Ya, keluarga itu menjadi seperti apa? Displaynya sorga itu di muka bumi itu lewat keluarga. Tapi kata radah itu berkuasa juga yang ketiga itu artinya governance. Ya, itu berbicara tentang tata kelolanya. Nah, jadi kita ada sebetulnya untuk apa? Mengelola ya bumi, ikan-ikan di laut, burung di udara, ternak bumi atas segala binatang merayap melata di bumi. Jadi ini kalau boleh saya bilang ini fasilitasnya. Termasuk semua pertambangan. Iya semua dan di isinya, udara, di bawah tanah semuanya. Ya? Jadi kita manusia ada untuk mengelola fasilitas. Bukan fasilitas menguasai manusia. Kita. Banyak orang hidupnya dikuasai fasilitas. Kalau nggak ada barang yang mahal, mewah, rasanya nggak seret keluar rumah. Ada orang-orang tertentu begitu. Berarti identitasnya ini salah. Orang dikuasai fasilitas. I see. KPK pernah meriliskan laporan resmi. Kenapa orang bisa korupsi? Kalau ada 5 alasan terbesar, yang satu terbesar adalah tuntutan berlebihan dari seorang istri. Istri. Istrinya gaji suami 20 juta, istri minta tas 100 juta. Kalau nggak dibelikan nanti urusan ranjang nggak dilayani. Pusinglah itu suami. Berarti sejak dari semula itu istri yang bawa masalah nih. Makanya 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7, nasihat firman Tuhan untuk istri itu 6 ayat. Untuk suami cuma 1 ayat. Artinya gini, kita ada untuk mengelola fasilitas. Jangan biarkan fasilitas itu menguasai kita. Nah, justru family leadership itu kita bawa keluarga kita itu pada tujuan-tujuan ini. Seperti itu, jangan nggak keluar dari relnya seperti itu. Nah, kalau kita ngelihat keluarganya Pak Roni sama Cik Nancy, ya kan, saat ini kan sudah terlihat buahnya itu luar biasa, ya kan, 3 orang anak, 3-tiganya excellent, ya kan, lulus kuliah, sudah lulus semua ya, termasuk Tevi sudah lulus ya, kecil ya. Lulus kuliah semua dapat beasiswa, pokoknya keren gitu kan ya. By the grace of God. Fotonya bagus banget loh ini. Ini bisa cerita Pak, fotonya dalam. Wah ini malu saya. Sama ini pakaiannya. Gimana? Bisa ceritakan? Iya. Jadi ini foto sesudah putri saya yang paling kecil itu wisuda. Nice. Ini kira-kira yang paling kecil 4 bulan ya, yang di tengah Shalomita Tevila. Dan kami terkejut hari itu karena ternyata diumumkan oleh vice presidennya dari California Baptist University. Ternyata dia menjadi pelajar teladan, mahasiswa teladan dan dipanggil ke arah podium. Valedictorian. Lalu kemudian diberitahukan bahwa hidupnya telah membawa dampak buat teman-temannya dan juga dikatakan bahwa lulus dengan GPA 4 dari predikat summa cum laude sejak semester 1. Sempurna berarti. Jadi ini kemurahan Tuhan semua ya, dan sama juga seperti yang nomor 1 itu lulus di Biola University juga the highest honor. Dia dengan predikat summa cum laude juga. Lalu yang Tirsa itu yang kecil mungilnya sebelah itu. Saya jadi mama Tirsa. Itu juga lulus dengan summa cum laude juga. Jadi saya tahu ini ketika familyhood leadership itu ditegakkan. Ini hanya salah satu contoh ya, dan sekali lagi keberhasilan bukan ditentukan karena prestasi akademik ya, ada banyak keberhasilan yang lainnya. Tapi yang jelas selain mereka secara akademik berprestasi, hidup mereka 3-tiganya takut Tuhan. Itu yang saya syukuri, 3-tiganya melayani Tuhan dengan aktif. Nah itu yang saya
syukuri. Nah, bicara tentang keluarga anak-anak ini Pak, ini kan berarti satu contoh yang tadi Pak Roni ucapkan dan ajarkan sama Cik Nancy tadi itu ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa hidup itu tidak semudah seperti apa yang dilihat tadi itu. Kelihatannya hidup kalian mudah banget gitu loh. Sebagai teman yang istilahnya kami juga tahu journey kalian. Kalian dari misalnya tadi itu dari Surabaya pindah ke Bali, Bali pindah ke Lombok, Lombok pindah ke Malang, Malang pindah ke Jakarta dan penuh banyak istilah dinamika naik dan turun. Tapi sepertinya kok gampang banget gitu loh. Kalian menjalani kehidupan ini dengan mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil yang luar biasa. Nah, bisa cerita nggak bagian dari apa yang kalian alami dengan yang teori tadi itu diajarkan tentang family leadership tadi? Pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Jadi kami berdua bersepakat sejak kami menikah ya 30 tahun yang lalu bahwa setiap hari kami akan bangun mesbah keluarga. Dan by the grace of God sampai tadi pagi 30 tahun pernikahan kami mengerjakan terus-menerus itu. Mantap. Mendekatkan diri kepada Tuhan satu keluarga. Ya, mungkin bisa ceritain tentang itu. Jadi seperti itu, hanya dekat jadi tenang. Jadi ya banyak pergumulan ya, tapi by the grace of God kita bisa lewati lembah-lembah itu. Kalau kita bicara familyhood leadership itu kan lebih bicara keteladanan lah ya. Apalagi anak-anak sekarang gitu. Iya. Jadi mereka melihat kami waktu di Lombok itu, ini papa penyayang anak banget. Jadi tinggal satu kamar kami. Ada 2 kamar. Satu kali dia bilang, ayo anak-anak sekarang berusaha tidur sendiri gitu ya katanya ya. Sudah pindah ke sebelah gitu. Tahu-tahu malam-malam bapaknya tok lagi. Balik pulang tidur sekamar lagi gitu. Nah dari situ mereka melihat kita kan sekamar. Tiap pagi papanya bangun ambil kita, mimpin saya. Waktu anak masih kecil-kecil loh ya maksudnya itu. Iya. Jadi anak-anak melihat bagaimana kita tuh berdua mesbah keluarga berdoa. Kalau pagi kita nggak ajak anak-anak, karena kan anak-anak masih kecil ya, sulit nanti gitu kan. Terus ya lihat setelah itu kita tuh baca firman Tuhan. Nah ini penting setiap kita tahu bahwa satu keteladanan mereka lihat, kedua apa sih atmosfer. Nah kalau atmosfer di rumah itu, kita bukan berarti tidak pernah konflik ya. Pernah ya? Pendeta gimana lagunya? Juga manusia. Pernah nggak sampai ribut rame gitu terus kemudian sampai teriak-teriakan gitu? Enggak ya. Enggak pernah. Kalau sampai teriak enggak lah ya. Enggak. Cuman memang nggak bisa dipungkirin ya. Kita kan teori bilang kalau berkelahi nggak boleh di depan anak-anak. Tapi sometimes nggak bisa dihindarin kalau keperucut nih ya bisa jawabnya. Keperucut itu mendadak spontan. Brojol. Brojol itu boleh juga diterjemahkan. Misalnya saat itu juga ada masalah. Tidak terhindarkan. Iya. Ini tidak terhindarkan gitu. Makanya saya kawin dia, Pak. Bagus. Nah, terus kan kadang kalau bahasa Jawa bilang kita eyel-eyelan kan. Kan kita nggak mungkin bisa hindarin. Tapi juga gini loh, mereka melihat batas kita, eyel-eyelannya sewajarnya, dan udah kita selesai. Dan ini yang penting, mereka melihat bagaimana kita menyelesaikan masalah. Itu penting. Ya, saya tanya dulu nih, sorry saya potong. Masalah apa yang terbesar yang begitu panas gitu di rumah pada waktu itu? Bisa boleh cerita, boleh terbuka. Lebih ingat pasti. Gampang mengingat. Karena kalau saya easy going. Wanita itu SD card-nya lebih besar, Pak. Iya. Otaknya banyak file-file. Silakan dibuka dulu filenya di keluarga. Setiap keluarga kan pasti punya titik sensitif. Yes. Ya betul. Anak-anak tahu titik sensitifnya kami. Apa itu? Apa itu? Keuangan. Keuangan bukan dalam artian kita kekurangan, tidak. Justru karena dia terlalu belas kasihan sama orang. Akhirnya semua disumbang. Nah, ya itu dia. Ini kasihan. Satu kali kita pergi makan ini ya di food court gitu. Selagi kita makan, nih itu kasihan pedagang tuh sampai ngantuk-ngantuk nungguin. Beli dong. Ya, saya nurut, saya beli. Habis itu sebelahnya suruh beli. Saya bilang saat food court ini beliin aja karena kamu kasihan. Sambil ngomongnya kayak gitu atau lebih judes ngomongnya? Lebih judes. Gimana sih? Coba sih, boleh nggak? Nggak pernah lihat judes. Nggak pernah lihat Cik Nancy judes ya? Beliin naik kabeh semua. Belian
gitu. Nah, ya yel-yelan lah gitu loh. Anak-anak juga ngelihat kok. Nah kadang-kadang, nih itu kasihan itu gini. Saya bilang, gak bisa itu kemarin. Nanti kebiasaan saya itu bilang gitu. Orang tuh memanfaatkan kamu. Nah dia juga sebagai suami gak bisa gitu. Nurut toh sama aku. Waduh. Aku gunakan otoritasku. Gak seperti itu. Terus gimana sih? Sampai satu titik itu saya tuh benar-benar gak bisa sayang. Suatu kali dia enggak sayang tapi masih sayang bisa ya? sayang. Ya, tapi intonasinya lebih tinggi gitu. Iya. Suatu kali pernah ada orang enggak dikasih tuh ngancam. Oh ya? Ngancam tuh WA, mati kamu dimakan cacing. Dia digituin. Kurang ajar banget. Terus setelah gitu minta duit lagi. Nah itu saya sempat geger di depan anak. Oh. Wah, bisa gitu kamu dimanfaatin. Jemaat itu, jemaat memanipulasi. Nah ini bukan jemaat. Gembalanya. Jemaat kita puji Tuhan baik-baik nak sebenarnya. Tapi akhirnya yang penting anak-anak melihat kita segera selesaikan. Saya jengkel sih jujur, tapi saya nurut sama dia. Jadi anak-anak ngelihat bagaimana seorang mama Tirsa Tevi anak perempuan ya. Dia melihat walaupun saya ngoceh-ngoceh, saya ambil BCA ya saya transfer. Nah akhir itu dia melihat bagaimana kita selesai. Saat itu juga selesai. Sudah. Habis itu ya sudah kita makan lagi. Sayang-sayang lagi. Dan mereka melihat tidak ada buntutnya. Itu yang penting. Itu yang penting tidak ada buntutnya. Tidak ada ungkit-ungkitan nanti. Itu 5 tahun yang lalu kamu nggak berubah gitu misalnya. Jadi itu salah satu familyhood leadership di keluarga kita. Nice. Keren. Nice. Jadi anak-anak itu melihat keteladanan ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu mereka nggak bisa cuma dikasih tahu atau dikhotbahin saja. Protes loh Pak anak-anak kami Pak. Mami jadi kok lain yang dikhotbahin sama yang kenyataannya gitu. Kita aja khotbah dikoreksi kok. Iya. Dikoreksi. Misalnya Papa tadi Papa itu pronunciation-nya salah. Pak itu tadi mereka googling kan seperti itu. Jadi ya membuat kita juga lebih banyak belajar. Iya. Tapi itulah dinamika anak-anak zaman sekarang ya. Kita nggak bisa mengatakan bahwa kita lebih baik enggak lah. Dan saya mau bilang kepada setiap orang tua, nggak perlu terlalu khawatir dengan situasi dunia yang semakin seperti ini ya. Nah ini Pak, ini penting. Kenapa Bapak bilang nggak perlu khawatir, sedangkan mengkhawatirkan. Banyak orang berpikir kita harus khawatir akan situasi dunia ini yang mana LGBT, terus kemudian krisis keuangan dan kemudian macam-macam. Betul sekali. Yang banyak sekali. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu punya destiny atau sebuah rencana atas setiap generasi yang ada. Saya bicara ini dalam koridor di mana keluarga kita ini kita sudah mengarahkan anak-anak untuk takut akan Tuhan ya. Di mana orang tua ini kita menjadi pendoa buat mereka. Lalu kita sudah tanamkan sedini mungkin tentu tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi perkara pengaruh di luar apa semuanya itu saya pikir kita nggak usah terlalu khawatir sampai rasanya takut atau bagaimana. Karena saya percaya bagaimana firman Tuhan berkuasa atas hidup mereka. Perlindungan Tuhan berkuasa atas hidup mereka. Karena dari zaman ke zaman yang sejahat-jahat atau apapun. Firman Tuhan bilang dosa bertambah-tambah, kasih karunia juga semakin berlimpah-limpah. Mantap. Jadi saya yakin kita gini loh, kalau kita terlalu khawatir dengan situasi yang ada, kita seperti meremehkan kekuatan penyertaan Tuhan. Kita seperti khawatir kerja daripada kuasa firman yang sudah kita tanamkan kepada diri anak-anak. Jadi paling tepat adalah yang penting kita tanamkan mereka tentang hidup takut akan Tuhan. Kita tanamkan mereka tentang bagaimana mereka mesti punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu kita juga orang tua yang tiap hari, ini saya dengan istri saya itu tiap pagi dan tiap malam kami selalu bawa anak-anak itu dalam doa kami gitu loh ya. Bentengi mereka dengan doa-doa. Karena buat kami doa itu bukan sekedar minta-minta ya. Buat kami doa itu kayak kata doa pertama itu ada di Kejadian pasal 20 ayat 7. Makanya tadi saya bilang the law of first mention. Betul. Jadi pertama kali kata berdoa itu muncul itu bahasa Ibraninya palal. Palal itu ternyata memutuskan bersama. Jadi doa itu sebetulnya manusia memutuskan bersama Tuhan supaya kehendak Tuhan itu yang dapat dieksekusi di planet bumi. Jadi ketika kita berdoa,
kita sedang memutuskan bersama dengan Tuhan supaya anak-anak kita itu kehendak Tuhan dapat dieksekusi lewat hidup mereka. Ya, amin, nah, bicara tadi tentang nggak khawatir, tapi bukan berarti kita ngelepas begitu aja ya. Tetap aja perlu persiapan dong. Oh iya, betul ya. Nah, kembali ke 3 anak ini tadi. Maksudnya kita pengen tahu nih. Maksudnya kan kalau misalnya usia akil balik dari anak-anak menjadi remaja, itu kan pasti banyak pergolakan. Apakah mereka juga ngalami hal yang sama atau mereka anak-anak yang sempurna dari kecil? Ngalamin hal yang sama juga. Contohnya ini ya. Contohnya yang paling sulung David. Nah, waktu itu biasalah anak-anak pacaran kan. Kita bilang, kita juga nggak bisa loh ngomong kayak gini. Jangan pacaran masih SMP. Buat mereka, di usia itu mereka layak pacaran. Buat kami, kita kan terlalu karena kita beda generasi kan, beda pola pikir kan ya. Nah, kalau kita larang-larang semakin sembunyi, dan itu pernah terjadi. Apa yang dilakukan? Dia masuk ke dalam kamar, terus dia pakai selimut, kalau bahasa kita bilang kerubutan selimut gitu, dia chatting sama pacarnya tersebut. Oke. Kalau papanya bilang, kamu nggak tak beliin pulsa, ada aja caranya untuk anak-anak ini pokoknya bisa ketemu, bisa ngomong sama itu cewek lah. Gitulah. Tetaplah ada kita ngelewatin masa-masa seperti itu. Salah mengerti lah. Berarti nggak sesempurna yang terlihat di luar ya. Dan masing-masing anak beda-beda. Kalau Tirsa sensitif. Oh gitu. Sensitif gitu. Kok mama kayak gitu sih gitu. Sometimes dalam satu musim ya, bagi kami Tirsa judes. Nah, itu kan beda-beda anak, beda rasa akil baliknya dia judes. Sometimes dalam kejudesannya itu nyakitin kita sebagai mama. Kok gini ya? Tapi kita jalanin bersama. Toh akhirnya setelah usia tertentu dia kembali lagi kepada Tirsa yang baik. Kalau Tevi? Kalau Tevi dia masih terlalu bubbly. Gitu, gak terlalu ini sih. Terlalu bubbly ya. Kalau Tevi terlalu nyantai bikin maknya ini kempot itu. Gimana sekolah? Iya. Tevi kan kayak bapaknya ya, semua nyantai gitu. Jadi kalau dia bersalah, dia ngerayu saya dulu. Ma, I love you, katanya gitu. Kalau dia I love you, something wrong. Pasti ada apa-apa ini gitu. Ujian penyetaraan ini ya. Gitu. Pakai C. Bisa Pi, pulang sekolah gitu. Ma, I love you, Ma. Katanya, oh something wrong ini ya. Terus dia cium saya gitu. Bisa nggak? Langsung saya to the point. Terus dia bilang apa? Ma, mama jangan marah ya. Apa dulu? Masalahnya apa dulu? Aku hari ini salah belajar. Wow. Ujiannya IPA, aku belajar IPS, Ma. Cukup fatal. Itulah bedanya ketiga anak kami. Iya, mau gimana lagi? Saya marah sih, jujur aja saya marah. Waduh, tanggung jawab gitu ya. Iya, gitu ya. Terus tapi nilainya keluar bagus pasti. Nilainya bagus. Iya. Kadang itu ya. Makanya kalau kita semua punya anak ya, nggak usah banyak-banyak, 2 aja sifatnya biasanya 180 derajat beda. Benar, Angel sama James juga beda. Betul. Dan jangan memaksakan kehendak kita. Tadi saya bilang kan kalau tujuan tuh memang harus kehendak Tuhan. Makanya perlu orang tua cari tahu kehendak Tuhan. Nah, untuk anak-anak kita. Aku mau nanya Pak, kan sekarang 3 anak Bapak sama Cik Nancy ini kan tidak ada di Indonesia, dikuliahkan di luar negeri. Sekarang 3-3-nya saat ini nyangkut di luar negeri. Apalagi Tirsa sudah married sama orang Indonesia yang tinggal di Amerika ya. Jadi apakah sebagai orang tua salah kalau misalkan kita mengharapkan anak-anak kita itu akan pulang terus misalnya bantu dalam pelayanan kita gitu ya. Gimana menyikapinya? Itu yang terjadi pada kami. Kami berharap ya untuk mereka semua kembali ke Indonesia. Apalagi yang nomor 2, Tirsa itu sengaja saya siapkan sebuah pelayanan yaitu namanya My Family Counseling and Community Center. Di mana kita tahu kita lakukan ini sebelum pandemi, bahkan ketika pandemi permintaan konseling meningkat apa semuanya. Jadi saya berharap dia akan memimpin pelayanan ini karena dia mengambil master psikologi di Amerika. Dan ketika dia beritahu bahwa padahal dia sudah lulus ya, terus dia OPT. Ya, di OPT itulah. OPT itu kerja praktek. Ya, ini waktu di Riverside itu di Amerika. Di Amerika. Di waktu OPT itu dia bilang bahwa dia jatuh cinta
Jatuh cinta. Kemudian jadi jatuh sempat cinta saya terus gak pulang. Iya, dan dia memutuskan untuk menikah dan tinggal di sana bersama suaminya. Ya. Buat kami memang sepertinya apa buat ya? saya sebagai istri pukulan. Nah, Samuel. Nangis saya. Samuel ya. Samuel. Dan dia, aduh. Tapi saya merenung dan saya pikirkan kembali, iya ya. Anak-anak itu kan milik pusakanya Tuhan. Iya. Dan miliknya Tuhan sendiri. Iya. Jadi saya harus menyerah dengan keputusannya Tuhan. Wow. Jadi saya akhirnya melepaskan berkat untuk dia. Wow. Menikah. Diambil oleh orang lain. Ya. Dan di sana ternyata juga terus melayani seperti itu. Jadi kondisi secara daging tidak enak, tapi saya himbau orang-orang tua untuk belajar merelakan ketika Tuhan mau tentang anak-anak kita. Nomor satu David, saya kepingin dia meneruskan pelayanan misalnya ya. Saya kepingin dia menjadi hamba Tuhan. Saya. Gitu ya. Kemudian ketika dia selesaikan S2-nya, saya tanya, apa rencanamu? Ya, karena dia juga melayani Tuhan, dia kan terlibat, dia juga khotbah, apa. Jadi saya pikir, bisa sama-sama. Pak, aku mau bisnis aja. Jadi kalau memang Tuhan mau panggil aku melayani, ya nanti aja, katanya gitu. Nah, di situ saya bilang, jangan begitu, saya kuliahkan kamu biaya besar, keluar negeri apa misalnya. Enggak. Itu enggak boleh ya? Saya enggak pakai itu. Karena kami berdua memutuskan bahwa investasi kami dalam budget yang kami bangun di keluarga kami, investasi terbesar itu untuk anak-anak. Jadi akhirnya saya harus relakan juga. Nomor satu, nomor dua. Nomor tiga gimana? Nomor tiga ini saya mulai bisik-bisiki. Udah belajar dari pengalaman pertama, kedua, ketiga. Saya bilang, kalau bisa, kalau boleh ya, saya bilang, kamu pulang ke Indonesia. Kalau Tuhan memang izinkan harus kembali Indonesia, kami bersyukur. Tapi kalaupun tidak, kami sudah siap untuk kami tetap bersyukur. Karena mereka milik Tuhan. Iya. Tapi kan itu tidak mudah ya pada pelaksanaannya. Karena kami pun tahu, maksudnya kenal beberapa orang yang ketika anak-anaknya disekolahkan ke luar negeri sampai dibelani ya kan. Utang pun dijalanin gitu kan ya. Mungkin terus mobil dijual, ada apalagi kuliahnya kan mahal. Anak-anaknya tidak mau pulang, itu orang tuanya terpukul gitu. Maksudnya terus orang tuanya tidak bisa menerima kenyataan. Tadi Cik Nancy bilang sempat nangis gitu kan ya. Nah itu gimana? How did you overcome it? Supaya kalau misalnya ada pemirsa yang nonton tuh juga bisa belajar gitu. Gimana sih caranya merelakan? Sam, Tirsa, we are talking about you, but this is going to be good. Silakan sih. Saya mungkin juga pesan buat semua orang tua yang nonton ini, di mana anak-anaknya sudah seusia anak-anak kami ya. Jangan banding-bandingkan. Banding-banding ke. Ojo dibanding-banding ke gitu ya. Jujur aja, teman sesama hamba Tuhan, anaknya kemudian melayani, pelayanannya bapaknya jadi sukses gitu ya. Siapa Kopeng? Mbak ini, salah satunya. Nggak bisa dipungkir loh ya. Sometimes sebagai manusia ada di hati kecil ya, iya pasti. Nyesek ya kayak. Anakku kok nggak bisa kayak gitu. Belum bantu aku. Nah ini penting buat setiap kita. Kita harus tekankan bahwa anak kita tuh pada waktu lahir Tuhan sudah punya tujuannya masing-masing. Kembali ke familyhood leadership tadi. Wow. Kita nggak bisa maksa, apalagi kita bandingkan. Nah itu sensitif, itu perlu ditekankan, jangan sampai banding-banding. Nah sekali lagi kita harus rela hati. Anak-anak kita berjalan pada tujuan Tuhan. Bukan tujuan kita sendiri. Nah itu realisasinya berapa lama Ci? Untuk mulai dari nyesek sampai benar-benar bisa rela itu boleh cerita nggak lebih dalam supaya kami tahu nih hati seorang mama yang menjerit nih. Kalau dibilang berapa lama itu kembali kepada hati kita masing-masing ya. Cik Nancy waktu itu berapa lama? Saya akhirnya kembali kepada Tuhan. Tuhan, kalau kita jujur kadang saya bilang Tuhan kok seperti ini ya. Tapi akhirnya kita baca firman, Roh Kudus dalam kita.
Terus Roh Kudus ngomong sama kita, tiap anak beda-beda. Saya sendiri tidak terlalu lama lah, sesaat aja, nyesek itu sesaat. Tapi saya kembalikan kepada Tuhan, tidak perlu lama lah buat saya ya. Karena saya kembalikan firman Tuhan ngomong sama saya, Roh Kudus ingetin gitu. Iya, karena kan kami pun dalam fase yang seperti itu ya sekarang dengan anak yang pertama gitu kan, setelah lulus kuliah, terus dapat kerjaan di Singapura, masih belum tahu apakah dia akan pulang atau enggak. Jadi suamiku ini siap-siap loh ya, nanti Pak suamiku ini sudah nyiapin hatiku gitu kan. Tapi terus untuk bisa menerima konsepnya saya memahami bahwa anak ini adalah titipan Tuhan. Jadi terserah Tuhan, mereka mau dibawa kemana sama Tuhan gitu kan. Tugas kita kan ibaratnya untuk membimbing mereka itu sudah kita lalui dengan baik. Nanti kalau sudah menikah ya sudah tugas suaminya kan gitu ya. Tapi pada kenyataannya terus aku jadi kayak gini, ya wes terserah Tuhan lah gitu. Terus aku jadi kayak terserah lah gitu. Gimana Ci? Tapi lumayan lah. Ngambek, gitu. Sekarang terserahnya lumayan lah. Kalau misalnya kita berdua ini terserah. Terserah gitu. Terserah lah, suka-sukamu Tuhan gitu. Gimana Ci? Ini ya, satu lagi gantian. Silakan sayang. Anak si David kan kerja di sana gitu ya. Kita sudah berpikir pulang Fit ya. Iya, dia awalnya bilang iya pulang gitu ya. Terus habis gitu tiba-tiba dia disayang lah sama bosnya di sana. Kira-kira minggu yang lalu dia bilang ambil keputusan, aku pulang, tapi ini untuk terakhir kalinya Mak, aku memperpanjang paling 4 bulan gitu lagi. Dia ambil keputusan balik. Itu maaf kata dalam bahasanya itu sambar geledek gitu loh ya. Mane. Gitu. Orang Surabaya bilang mane gitu. Pikir kamu pulang gitu loh. Kok tiba-tiba kamu mau memperpanjang? Itu sakit sih. Wow. Beneran nyakit gitu ya. Kayaknya ngambek juga lah kita sebagai mama. Tuh kan? Bisa lah mama ngambek juga. Kayaknya bukan anak yang ngambek, mama juga bisa ngambek. Biarin aja. Iya gitu kan ya. Nggak rela gitu. Tapi sekali lagi Roh Kudus tuh ngomong lagi. Sudah kayak tadi Pak Roni bilang, kita jangan rasa khawatir. Khawatirnya lebih gede. Akhirnya saya sebagai mama, udahlah. Dia toh dalam tangan Tuhan. Tuhan nuntun step by step, day by day, musim demi musim dalam hidupnya pada tujuan Tuhan. Jadi nggak perlu lama lah buat saya ya. Ya, cuman menurut saya gini, ini kita lagi ngomong musim kita ada sedikit kemiripan nih ya. Dalam beberapa hari ini saya juga terus merenung akan hal itu. Tapi kemudian Roh Kudus juga ngasih pengertian ke saya nih. Belajar dari the royal family. Kan kerajaan-kerajaan di dunia ini kalau kita ngomong tentang the kingdom teologi itu kan berarti kita juga bisa ngelihat apa yang sedang ada di depan mata kita gitu. Maksudnya kerajaan Inggris misalnya. Mereka kan royal family dan kemudian kalau dilihat beberapa kerajaan lain sepertinya apakah anak-anak mereka keberatan kalau dijadikan prince and princess. Roh Kudus tanya sama saya gini. Ya saya bilang ya nggak mungkin dong. Mereka kan enak, dapat semua fasilitas. Tetapi kalau kita baca beberapa artikel di belakangnya itu juga sangat ketat sekali kehidupan mereka. Nah tapi kemudian mereka nggak pernah protes nih. Diberikan gelar prince and princess apalagi crown prince. Yang akan menjadi pengganti raja putra atau ratu mahkota. Itu yang akan putra mahkota tadi itu. Nah kemudian kalau gitu mereka nggak pernah protes. Berarti kita harus persiapkan mereka. Cuman keputusan memang ada di tangan mereka. Beberapa mungkin menikah dengan commoners atau masyarakat biasa dan kemudian mereka harus menanggalkan gelar kebangsawanannya itu. Nah kemudian belajar seperti itu, saya tanya sama anak saya yang kecil, gitu. Saya omongin dulu si James ini. What do you think about the royal family gitu ya? Kira-kira menurut kamu kalau misalnya papa kamu raja nih ya, kamu keberatan nggak kalau jadi putra mahkota prince-nya? Ya enggak dong Daddy gitu ya. Kalau jadi crown prince-nya gimana? Ya enggak juga dong ya. Why not gitu dia malah gitu. Jadi, kenapa harus keberatan? Iya, kenapa harus keberatan kalau jadi crown prince gitu kan. Terus kemudian saya ngomong, kamu tahu nggak di Alkitab itu firman Tuhan ngomong bahwa we are the royal kings and the priest. Kita ini punya urapan keimaman gitu. Dan rajani, imamat dan rajani kan. Jadi kalau misalnya kamu nggak keberatan jadi crown prince, kamu keberatan nggak jadi crown priest-nya itu misalnya? Dia bilang, I'm okay with that gitu. Jadi saya rasa mungkin gini,
pengertian yang kita memang belum tahu karena James ini masih umur 12 tahun dan long way to go ya. Saya rasa memang tadi yang kita semua pahami bahwa anak-anak ini kan titipan Tuhan. Kita nggak pernah tahu bahwa apa yang Tuhan sebenarnya sampai detail kehendaki pada kehidupan mereka satu persatu. Secara mikroskopik keputusan-keputusannya itu. Tetapi saya rasa kita sebagai orang tua juga perlu mempersiapkan seperti yang kalian sudah lakukan. Dan seperti anak-anak kalian saya rasa juga itu masih koma. Karena kami pernah mengundang orang-orang yang sudah nyaman tinggal di luar negeri, punya rumah yang cukup mewah, bagus, gaji yang mungkin 120.000 per tahun atau 200.000 per tahun. Tapi kemudian mereka jalan-jalan pulang ke Indonesia, and it became the turning point mereka untuk for good ke sini. Dan kemudian mereka buka perusahaan di sini dan diberkati Tuhan luar biasa. So kita nggak pernah tahu karena it's not the end of the journey yet. Setuju. Nah sekarang kalau di rumah kalian berarti kan ini istilahnya tuh emptiness ya, sarang kosong, sisa bapak ibunya doang. Terus ini Pak Roni sama Cik Nancy sehari-harinya ngapain aja gitu? Aku lagi jawab. Makanya pesan saya buat orang tua yang masih punya anak kecil-kecil, sekarang kadang-kadang suka, anak ini jengkelin, gemesin, ngerepotin gitu ya. Nikmatilah. Bener. Karena waktu-waktu itu juga akan berjalan dan kalian akan kehilangan waktu-waktu itu loh. Benar. Dan kalian akan merindukan waktu-waktu itu seperti kami gitu ya. Nah, pesan kita untuk yang mengalami emptiness itu gimana? Makanya jalinlah hubungan suami istri yang tetap harmonis. Karena bagaimanapun juga kamu akan kembalinya juga berdua. Lagi. Wow. Gitu. Jadi tetap jalani keharmonisan selama berdua. Dan nikmati selama kamu ada bersama anak-anak. PSKP. Apa itu Pak? Apa tuh? Pacaran sepanjang kehidupan pernikahan. Mantap. Jadi nggak ada mantan pacar gitu, nggak ada ya? Nggak boleh. Tetap pacaran meskipun sudah menikah. Sepanjang kehidupan pernikahan. Mantap. Dan selalu harmonis. Ya. Romantis bukan harmonis. Romantis dia. Pak Roni orangnya romantis. Romantis. Gimana tadi mau nyanyi lagu apa untuk Cik Nancy? Silakan. Saya suka nyanyi lagu You Don't Know What Is Like. Lagu Rohana ya. Tangannya sambil gimana? Ya. Mantap. Love somebody the way I love you. Mantap. So sweet. Gitu loh guys. Ayo belajar sama Pak Roni buat kalian yang merasa tidak romantis. Tapi kan kenyataannya nggak semua laki-laki itu romantis kayak Pak Roni ya. Iya. Maksudnya nah ini sekarang advice-nya nih. Belajar dong. Belajar untuk menjadi romantis. Itu pada dasarnya suka hal-hal yang romantis. Pria. Wanita. Oh wanita, maaf, oke. Makanya kita pria-pria mesti belajar. Saya sering ketemu ada teman-teman yang bilang, misalnya, aku ini orang Batak, beginilah ya. Saya ini Pak dari Tiongkok langsung keturunan saya. Ini yang semua tuh mangkong saya gitu, jalannya lurus apa, foto enggak pernah gandengan, lurus tegak berdiri, biar bisa punya anak cucu bahagia apa semua. Iya, saya bilang gitu. Tapi kalau mau ditanya kedalaman hati istrimu, pasti dia suka yang romantis. Itu wanita. Jadi saya menyarankan ya belajarlah ya untuk mengembangkan apa ya sisi keromantisannya itu belajarlah. Paling tidak perkataan sayangnya jangan sayang. Nah, misalnya ada iramanya dikit I love you minimal 1 hari 1 kali. Lalu mulai belajar, mulai melihat istrinya itu suka apa ya. Kalau dia suka bunga, kenapa tidak sih kita beliin bunga walaupun kita rasanya kaku mau kasih sama dia ya. Jadi apa maksudnya gini nih apa gitu. Aku suka bunga tapi jarang dibeliin bunga. Bunga deposito aja. Padahal aku bukan tipe cewek yang ngomong gitu loh, yang bilang aku nggak suka bunga, kasih bunga deposito aja. Enggak, kalau dia sekarang bukan bunga deposito karena bunga deposito kan kecil. Dia bilang suka bunga dividen. Gitu. Enggak, aku suka bunga yang ngasih. Oh suka, oh ya. Siap. Belajarlah. Saya pikir kita perlu belajar seperti itu ya, untuk bisa menyenangkan pasangan kita. Karena kata dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 itu, hai suami, kasihlah istrimu sebagai teman
pewaris kasih karunia, supaya doamu jangan terhalang. Terus hormatilah dia sebagai kaum yang lebih lemah, kan ada Alkitab bilang gitu. Nah, kata hormat di situ itu suami yang diminta menghormati istri. Nah, kata hormat di situ ketika suami kepada istri dan istri kepada suami itu berbeda pengertiannya. Kalau istri kepada suami, hormatnya itu seperti kepada Tuhan. Tapi ketika suami menghormati istri, itu artinya ada unsur entertain-nya di situ. Entertain. Ya, entertain. Ada pengertian. Jadi bahasa Yunani pakai kata time. Time itu memberi nilai yang tinggi. Ada unsur entertain-nya. Jadi belajar. To entertain your wife. Iya, itu. Seperti itu. Karena memang wanita sebagai kaum yang lebih lemah. Nah, jadi kita mesti buat dia bahagia, buat dia senang dengan sesuatu. Ya, dulu saya kurang, dia ini orang tuanya kulineran. Sementara keluarga saya dulu ya maklumlah, kami bukan keluarga kaya, saya dulu keluarga yang miskin. Orang tua saya sehingga makan rumah terus itu. Kan bisa dimakan, Mbak? Bisa. Makan di rumah. Makan di rumah. Kalau makan rumah nggak enak kayaknya. Sementara dia makan luar orang terus. tua tinggal di Surabaya hanya karena mau beli soto atau nasi gandul ke Pati. Wow. Belum ada handphone, yang saya telepon buka atau enggaknya. Iya. Ya, jadi dia ini jauh banget itu padahal. Dari saya pertama kurang senang. Ayo kita makan keluar, anterin aku ke sini, anterin aku. Saya jengkel, ini anak ini di rumah membantu kita juga, asisten rumah tangga, pintar masak gitu ya. Tapi bertumbuh ketika saya mulai belajar kebenaran. Wah iya. Akhirnya apa? Sekarang kalau ada papa, sayang aku mau kepingin ini. Siap. Entertain dong. Sayang aku kepingin makan yang sini. Jauh jaraknya sebenarnya. Siap. Saya setirkan. Dan dia tidak mau ada sopir yang ngantar. Wow. Dia hanya mau saya yang ngantar. Saya berkata siap. Saya harus entertain dia. Sama Pak. Dia juga nggak mau ada sopir yang ngantar. Karena kami nggak punya sopir sekarang. Dan dia tidak mau dimasakkan sama asisten rumah tangga karena kita tidak punya asisten rumah tangga sekarang. Jadi kami saling melayani. Jadi coba apa kerinduan istri itu didengarkanlah oleh suami. Wow. Setuju. Istri-istri katakan amin. Iya. Tapi kan istilahnya gini Pak, mau ini bicara lebih dalam ya tentang hubungan ya. Kan kadang-kadang kita tahu nih, namanya mertua menantu. Ini kalau kita ada di Indonesia dan negara timur, ini kan masih dominan banget ya. Nah, ada orang-orang ini misalnya di Good News Program, mereka ada di mereka minta didoakan. Ada yang bahkan sampai to the point dipaksa cerai oleh mertuanya. Nah, gimana nih menjembatani supaya para pemirsa mereka menjadi dewasa gitu ya, supaya mereka mengerti bahwa kalaupun misalnya kadang-kadang satu istri mungkin belum punya anak, udah menikah lama, atau mungkin istri kurang menyenangkan hati mertua. Nah ini gimana Pak? Dua ini. Sejak menikah itu begitu resmi sah suami istri, maka suami istri itu menjadi punya pemerintahan sendiri. Makanya saya tidak setuju kalau MC pernikahan ya, dua keluarga besar telah dipersatukan. Mana? Seharusnya keluarga A dengan keluarga B menghasilkan pemerintahan yang baru, keluarga C. Gak bisa ini dipersatukan. 1 Korintus pasal 11 mengatakan, ayat yang ketiga dan seterusnya, bahwa ada hierarki, ada struktur organisasi keluarga. Jadi Allah Bapa, Yesus Kristus, suami, istri, anak-anak. Garis dari atas ke bawah melindungi, mengasihi. Dari bawah ke atas submission, penundukan diri dan menghormati. Perhatikan, tidak ada mertua di sini. Tidak ada pendeta di sini. Mereka di orang luar sudah. Siapapun, papa mama, tidak ada di sini. Jadi kita orang tua, seperti saya sudah punya menantu 1 dan cucu 1. Saya hanya memberikan masukan. Keputusan itu mereka. Saya nggak boleh lagi. Ya, jadi saya ingatkan bahwa kalau kita sudah melepas anak kita menikah, ya sudah.
Kita jangan itu keluarga baru berarti. Jadi itu hierarkinya udah pemerintahan beda. sendiri. Siapapun kita nggak boleh intervensi ke dalam di situ, termasuk pendeta sekalipun, karena itu sudah pemerintahan sendiri. Wow. Nah, itu tatanan sorga dan itu tidak boleh diganggu gugat. Begitu diganggu gugat berhadapan dengan pemilik segala sesuatu. Ya, cuman kan memang Pak, ini kan kita tahu nih, ini secara teologis dan kebenaran. Tapi masalahnya adalah kadang-kadang pada waktu keuangan anak misalnya masih tergantung dengan orang tua. Ada orang-orang yang masih umur 40 tahun pun uang sekolah anak dibayarin sama orang tua. Ya. Apalagi kalau misalnya orang tuanya, mertuanya kaya raya. Atau punya nama yang beken banget berpengaruh. Sehingga anak-anaknya hidup dalam bayang-bayang orang tua. Bagaimana nih Pak? Iya, itu tadi tetap saja. Dia boleh. Kalau dia support keuangan, ya itu orang tua nggak tega lihat anaknya. Ya. Tapi untuk keputusan terakhir harus anak-anak yang buat. Ya, jadi kita boleh mengusulkan. Jadi orang tuanya yang harus tahu diri dalam hal ini. Ya jelas dong. Orang tua harus memutuskan Orang tua untuk di mundur. luar itu. Sama seperti kalian. Maksudnya sebagai hamba Tuhan kalian kami berpengaruh sekali kan. Ketika anak-anak mau menikah. Ya. Jelas ya. Di Alkitab itu tadi istri saya bilang Adam itu fulfill dulu. Fulfillment. Ada terjadi kepenuhan dalam dirinya ya. Ya. Kenapa? Karena Adam sudah kerja di Taman Eden. Adam kriteria yang Tuhan inginkan itu kan usahakan, kerja. Ya. Ya, jadi memang sebelum ada Hawa loh. Jadi memang sebelum menikah seharusnya pastikan punya pekerjaan. Ini penting nih ya. Harus. Ya. Cukup nggak masalah. Nggak apa-apa. Kerja Saya dulu. menganjurkan bahkan kalau menikah, kalau orang tua kita masih oke seger, sebaiknya berpisah. Artinya punya rumah sendiri. Kalau nggak punya rumah, kontrak. Jangan tinggal sama orang tua. Ya. Orang tua harus tegakan anaknya kontrak. Iya. Loh, tapi kadang-kadang orang tuanya yang nggak mau. Nggak tega, gitu makanya. gimana? Bukan. Maksudnya tuh orang tuanya apalagi kalau misalnya nih Pak ya bilang, Mama ini kan udah sendiri, papamu udah nggak ada, Mama kan janda. Kalau kamu keluar nanti Mama sama siapa? Makanya tadi bilang itu kalau orang gimana? tuanya masih seger nih. Nah, masih seger, tapi Kalau masih sendiri. seger seharusnya harus orang tua merelakan melepaskan anak-anak itu punya pemerintahan sendiri, rumah sendiri. Jangan ada di situ. Kalau mamanya seorang sendiri? Kalau mamanya seorang diri, tetap relakan anakmu. Kenapa? Mamanya pasti akan membandingkan. Mamanya ini sudah punya pengalaman, misalnya soal memasak. Iya. Mantunya masih baru. Ratu ini soalnya ya. Iya, nanti dia lihat Iya, ini iya, kurang gini, kamu gini. Itu berapa banyak saya temukan terjadi konflik antara mertua dengan anak mantu perempuan. Jadi sebaiknya disiplin aja, nggak usah satu rumah. Kecuali orang tua kita memang perlu ditolong sakit, sakit ya. Sudah tua, kita harus berbakti gitu kepada mereka bawa ke rumah kita. Tapi kalau selama orang tua masih segar dan bisa sendiri, sebaiknya rumah tangga bangun sendiri. Sekalipun kontrak, bahkan mungkin seandainya ya kasarannya kos sekalipun, suami istri itu pemerintahan sendiri. Itu yang saya ajarkan karena saya melihat kebenarannya seharusnya seperti itu. Kalau enggak potensi konflik, kita mengundang konflik itu pasti akan. Ya, gitu. Ada yang mau ditambahin mungkin Jenensa? Kita barusan kenal sama seseorang dari keluarga yang papahnya kaya raya, terkenal di Jakarta ini. Tapi ya gitu, sama di bawah kungkungan gitu. Akhirnya konflik terjadi. Akhirnya suami, nah ini sekali lagi keputusan juga suami kepada keluarga harus ngerti prioritas dan harus berani ngambil keputusan gitu ya. Dia harus ngerti mana yang harus diutamakan terlebih dahulu. Akhirnya dia ngambil keputusan untuk keluar dan pindah ke tempat lain, bukan di kota yang sama dengan bapaknya. Pergi. Supaya tidak hidup di bawah bayang-bayang orang tua yang kaya raya. Ya, tetap sih namanya memulai sesuatu yang baru. Tapi kan kalau bersama-sama tuh beda ya ceritanya ya. Ada nikmatnya, kayak dulu pertama kali mengembalakan di Lombok, susah-susah ya kita jalani bersama-sama, ada nikmatnya kan. Daripada kamu kelihatannya mewah tapi kamu di bawah kungkungan orang tua. Wow. Iya. Oke. Wow, amazing. Kita belajar banyak hari ini kita belajar ya. banyak. Kalau saya bisa summary-kan, berarti yang pertama tadi bicara tentang musim kehidupan kalian, di mana Tuhan bawa kalian dengan cara yang luar biasa. Yang kedua, nggak boleh lupa tentang adanya saat teduh. Ini rupanya kunci yang penting nih. Betul sekali. Kelihatannya remeh, Ya, tapi tidak bisa disepelekan. benar sekali. Gagal melakukan, konsekuensinya banyak. Ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi bagaimana belajar untuk menata, mengerti dulu nih Ya, tentang kelola. teori, tentang
family leadership ini, dari apa yang Tuhan punya, mengerti tentang rencana Tuhan dan menjalankan pada keluarga. Ya. Kemudian yang keempat, bagaimana melepaskan anak-anak karena mereka adalah hak milik Tuhan. Benar sekali. Walaupun nyesek, kita harus belajar untuk dealing dengan hati kita sendiri ya, dealing with our hearts. Benar sekali. Kemudian yang kelima berarti ya tetap lakukan aja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Betul? Ya, puji Tuhan, kami sangat diberkati sekali. Terima kasih. Ban-ban Kamsia orang Surabaya. Ban-ban Kamsia. Ya, silakan. Ya, pemirsa, ada doa yang sudah terjawab ya, yang akan saya bacakan. Terima kasih buat doanya. Selama 2 bulan ini papa mama saya baik-baik saja, tidak ada masalah. Karena sebelumnya orang tua saya sering berantem. Puji Tuhan, terima kasih buat Good News yang telah mendoakan keluarga saya. Tuhan Yesus memberkati program Good News semakin lebih dipakai Tuhan secara luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Kalau masih ada di antara saudara yang perlu bantuan doa atau konseling, hubungi kami ya di call center kami. Nanti kami akan berdoa buat keluarga saudara. Ya pemirsa, sekarang kita akan dengarkan renungan singkat dari Pak Roni Daud Simeon. Silakan. Ya, ingat bahwa keluarga itu adalah ide daripada Tuhan sendiri. Terbentuknya sebuah keluarga. Dan keluarga itu ada di planet bumi. Tuhan ingin adalah menjadi perwakilan kerajaan sorga. Displaynya kerajaan sorga. Jadi sebetulnya rencana Tuhan luar biasa asal kita mau berjalan dalam tujuan Tuhan dalam hidup kita. Tujuan Tuhan adalah keserupaan dengan Tuhan. Dan juga kita menyatakan pengaruh kerajaan Allah di muka bumi ini dengan jalan melayani dan tata kelola. Jangan remehkan tata kelola. Ya, segala sesuatu, banyak orang kuat berdoa tapi utang jalan terus. Ya, Tuhan inginkan kita berdoa iya, tapi kita kelola keuangan kita dengan baik supaya kita tidak diikat dengan utang. Jadi ketika semua ini berjalan dengan baik, dan jangan lupa Kejadian 1:28 Tuhan bilang gini, lalu Allah memberkati mereka. Lalu Tuhan bilang be fruitful and multiply dan seterusnya. Blessing ini penting. Saya ingatkan anak-anak muda, masuklah pernikahan dengan pemberkatan nikah yang benar. Jangan bikin apa-apa sebelum pemberkatan nikah. Kata berkat di sini barah dalam bahasa aslinya. Itu tidak ada hubungannya sama uang, tidak ada hubungannya sama harta benda. Barak di sini adalah sebuah kemampuan dan kuasa yang Tuhan berikan untuk menaungi seseorang yang membuat orang itu mampu dapat melakukan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidupnya. Jadi betapa pentingnya berkat. Saya berkata kepada jemaat, sebelum hamba Tuhan gembalamu melepaskan berkat, jangan kesusu pulang hanya karena masalah parkir, hanya karena saya lapar. Blessing itu penting sekali. Orang tua blessing, berkati anak-anakmu itu penting sekali. Karena itu akan mendatangkan kemampuan dan kuasa Tuhan membuat keluarga kita mampu melakukan tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup setiap kita. Amazing. Terima kasih banget. Yuk, sama-sama. kita berdoa bagi para pemirsa sekalian. Ya, kami bersyukur hari ini Tuhan, terima kasih. Berdoa terutama untuk hamba-Mu, Pak Roni dan juga Nancy, yang sudah menjadi berkat buat kami. Bukan saja kami berdua, tetapi juga semua para pemirsa Good News. Dalam musim kehidupan mereka Tuhan, Engkau tambahkan hikmat, Engkau sertai. Berikan hati yang lebar seperti selebar kerajaan-Mu Bapa. Supaya mereka boleh menjadi contoh panutan bagi banyak orang. Ada anak-anak rohani yang memerlukan mereka. Dan bahkan mereka akan menjadi salah satu alat yang Kau kirimkan untuk menjadi sumber pengharapan bagi banyak orang. Karena Kristus ada pada kehidupan mereka. Berdoa untuk para pemirsa Good News program. Engkau lawat mereka Bapa, mereka yang sakit. Engkau lawat terutama keluarga-keluarga yang sakit di dalam hubungan mereka. Tuhan. Sehingga pada waktu mereka mendengarkan apa yang dijabarkan hari ini, ada rema, pewahyuan daripada surga. Melawat, menyembuhkan relasi-relasi, hubungan-hubungan yang sakit. Hubungan suami istri, hubungan antara mertua dan menantu. Hubungan antara orang tua dan anak. Biarlah terjadi pemulihan. Apa yang rusak akan dipulihkan kembali. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus datang ke suatu tempat, bertemu dengan orang-orang kusta, bertemu dengan orang yang mati, bertemu dengan orang yang pendarahan. Dan Tuhan berkata, I will make you whole. Aku akan membuat kamu menjadi utuh kembali. Dan biarlah saat ini engkau menerima kesembuhan. Dengan bilurnya Tuhan Yesus. Engkau utuh, sembuh, utuh. Dan bahkan engkau akan mempermuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan kami katakan. Amin. Amin. Haleluya. Oke, apabila kalian diberkati dengan acara ini, jangan lupa untuk tuliskan komentar Anda
Jangan lupa subscribe dan juga yang penting adalah share ulang sehingga lebih banyak orang untuk dapat mengikuti Good News program pada episode-episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lihat anak muda sebagai masa depan bangsa, kita masa kininya. Oh, wow. Not just masa depan. No, I'm sorry baby boomers. Okay.